model kuantitatifnya atau model analisis datanya. Jadi misalnya organisasi A telah menjalankan perusahaannya selama 5 tahun dan dia akan masuk ke tahun 5 yang kedua. Maka dia secara umumnya sebuah perusahaan tersebut akan melakukan sebuah proses proses evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas penjualannya, ya, kualitas SDM-nya, personilnya, dan segala aspek untuk mencapai targetnya. Karena kan secara umumnya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini, dia kan adalah profit oriented. Maka dia perlu menggunakan sebuah analisis untuk membuat langkah pergerakannya ke depan itu lebih tepat dan lebih terarah. Maka ini disebut dengan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT merupakan salah satu teori untuk membuat perencanaan strategis, ya, perencanaan yang strategis. Analisis SWOT di samping merupakan pekerjaan akademis, ya, analisis SWOT juga merupakan pekerjaan teknis. Kenapa? Karena itu secara teknis ada 6 langkah kerja perencanaan dengan menggunakan analisis SWOT ini. Sebagai berikut, yang pertama adalah kita mesti menentukan cakupan dan luas dari penilaian organisasi. Ya, jangan sampai kita menentukan cakupan tapi tanpa sebuah batasan sehingga nampaknya terlalu luas. Ya. Makanya seperti di deskripsi ikhwani azallahu iyyakum, kita harus mampu memberikan batasan. Misalnya Malik ingin menulis bagaimana konsep pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Apakah Malik di sini ya perlu membatasi penelitiannya atau tidak? Kalau kita katakan ya perlu, karena Imam Muslim tidak hanya menulis Sahih Muslim saja, banyak kitab yang lain. Maka dia harus fokus kepada misalnya Sahih Muslim saja agar penelitiannya bisa dapat dibatasi waktunya dan juga bisa dibuatkan schedule kapan dia harus selesai. Karena ketika dia objeknya terlalu luas, misalnya mengetahui konsep pendidikan menurut Imam Muslim, maka sungguh begitu banyak kitab yang harus dia mutalaah dari seluruh karya-karya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Itu tujuannya. Maka menentukan cakupan dan luas dari penelitian itu sangat penting. Yang kedua, membentuk kerangka analisis, ya, membentuk kerangka analisis, ya, di mana basis untuk analisis data yang dikumpulkan, pengkategorian dan merangkum temuan, ya, membentuk kerangka analisisnya. Yang ketiga adalah merencanakan perincian proses yang akan berjalan. Maka tim inti merencanakan seluruh aktivitas, jadwal dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang situasi terkini. Ini perlu. Kenapa? Karena kita harus mengetahui apa yang telah kita kerja yang lalu, sudah sampai di mana pencapaian kita, dan apa yang mesti kita perbaiki. Tanpa sebuah proses evaluasi, seseorang tidak akan mungkin mampu melakukan sebuah perencanaan yang baik. Ya. Orang yang mampu merencanakan yang baik adalah orang yang mengetahui tentang apa yang telah ia lakukan dan sampai di mana batas kemampuannya. Yang keempat adalah mengumpulkan informasi internal dari berbagai dokumen dan sumber. Misalnya, dokumen laporan evaluasi kerja setiap tahun, polling, opini, masyarakat, penilaian internal terhadap operasional, ya, hasil penelitian peneliti, pengamat, catatan rapat, database, dokumen anggaran, survei pegawai, hasil audit, dan dokumen perencanaan. Maka dia menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena informasi inilah yang akan diolah. Ya. Yang kedua, penilaian eksternal, ya, untuk mengetahui bagaimana laporan statistik, laporan masyarakat internasional, regulasi, laporan sensus, pernyataan politik publik, hingga liputan media. Semua ini perlu, dan dia menjadi sebuah input dari lingkungan kita. Analisis SWOT itu analisis untuk mengetahui kondisi lingkungan kita, baik lingkungan kita secara pribadi maupun lingkungan kita secara eksternal. Ya, kenapa? Karena kita mesti mengetahui luar dalam kita, internal dan eksternal kita. Karena kita akan berinteraksi dengan orang lain, dan kita harus mampu menghandle diri kita sendiri atau lembaga itu sendiri.
Dan langkah yang terakhir dalam menyusun sebuah analisis SWOT adalah menentukan siapa yang akan terlibat. Mempertimbangkan keterlibatan pemangku kepentingan internal, mencakup staf, kasubag, kabag, pimpinan, pemangku kepentingan eksternal, analisis, ya, akademisi, wakil pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, anggota partai politik, mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ini 6 langkah berkaitan dengan cara menyusun analisis SWOT. Ya, sebagai informasi kita akan di akhir materi ini kita akan berikan antum tugas, tetapi tugasnya modelnya lain. Apa itu? Kita akan bentuk antum dalam satu kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, tergantung jumlah antum. Di mana antum akan menyusun analisis SWOT dengan memilih lembaga kemahasiswaan yang ada di STIBA. Misalnya BEM atau Demas STIBA. Apa kekuatan dan kelemahannya, apa peluang dan ancamannya. Kenapa kita anjurkan untuk memilih itu? Karena dianggap antum ada di STIBA, antum tahu tentang organisasi tersebut, dan tentu kita berharap masukan atau hasil rumusan antum bisa menjadi masukan bagi BEM ataupun DEMA. Nanti saya akan kirimkan kepada mereka bagaimana antum menganalisis problem, masalah yang ada di DEMA ataupun di BRTM, ya. Kalau mau pilih juga lembaganya akhwat yang namanya Rodatul Hufaz, ya bisa juga, ya. Seperti ada yang mau bantu akhwat merumuskan kebijakannya, ya. Dia ikhwat kan tidak punya Rodatul Hufaz, kalau di akhwat ada, ya. Maka bisa untuk kemudian antum menganalisisnya. Bagaimana aplikasi analisis SWOT itu sendiri? Ya, ini contohnya. Ya. Tabel 8.1 menunjukkan bagaimana model atau aplikasi analisis SWOT itu sendiri. Yang pertama adalah internal itu mencakup apa tadi kita sudah sebutkan, lingkungan internal, ya, mencakup kekuatan kita atau bahasa Inggrisnya disebut dengan strength, ya. Terus lingkungan yang kedua disebut lingkungan yang membuat kita lemah, yang dimaksud dengan istilah weaknesses, ya. Lingkungan eksternal kita yang dimaksud dengan peluang atau opportunity, ya. Dan lingkungan yang kedua dari eksternal ini adalah disebut dengan threat, ancaman, ya. Bagaimanakah cara mengisi dari kolom-kolom dari aplikasi analisis SWOT ini? Yang pertama adalah untuk kekuatan, apa yang harus kita cantumkan? Misalnya, ya, gambaran atribut positif yang terukur dan tidak terukur, baik dalam organisasi, yang terukur dalam organisasi. Ingat, ini kata kuncinya dia. Hal yang positif, dan yang kedua adalah dalam organisasi itu sendiri. Jadi kalau di luar organisasi bukan. Kenapa di luar organisasi? Karena dia bagian daripada eksternal. Sementara kekuatan dan kelemahan itu mencakup internal lembaga tersebut. Jelas? Ya. Sebaliknya, kelemahan itu adalah faktor-faktor negatif yang masih dapat dikendalikan oleh organisasi. Namun, karena beberapa sebab perlu peningkatan kualitas agar organisasi dapat menjalankan fungsi yang dimandatkan. Ya, fungsi yang dimandatkan. Jadi, bedanya kalau kekuatan adalah faktor positif, sementara kelemahan adalah faktor negatif dalam organisasi. Ya. Oke. Selanjutnya, peluang. Bagaimana eksternal mengisi kolom peluang, ya, peluang atau opportunity itu? Maka peluang itu diisi dengan faktor-faktor eksternal yang menjadi alasan sebagai potensi positif organisasi, ya. Dan ancaman adalah tantangan yang diciptakan oleh perkembangan dan tren yang tidak menguntungkan yang berada dari luar kendali organisasi itu sendiri. Jadi ancaman itu dari luarnya, ya, bukan dari dalam dirinya, ya. Contohnya misalnya untuk kemahasiswaan, ya, mahasiswa STIBA, apa kekuatan yang ada misalnya, atau lembaga-lembaga. Misalnya saya kan tadi Anda sudah kasih gambaran contohnya, apa tugas antum, ya, membuat analisis SWOT secara kelompok. Pekan depan kita akan upayakan ada waktu untuk semuanya presentasi, ya. Misalnya saya berikan bantu sebagai
sebagai pengantar. Misalnya untuk hal yang sifatnya internal ini, ya, antum akan mengkaji dari unsur eh, ini kan disebutkan terukur dan tidak terukur. Jadi bisa dia dua sumbernya. Ini formatnya. Saya coba buka. Oke, jelas sampai. Misalnya untuk masalah yang sifatnya internal. Contohnya di sini adalah misalnya masalah visi misi. Apakah organisasi itu punya visi misi? Ya. Nah, kalau dia punya maka dia menjadi kuat. Kalau dia tidak punya berarti memang dia lemah. Kenapa? Karena organisasinya saja tidak diketahui. Yang kedua, dari segi personil, ya, personil. Apakah dia punya personil berapa banyak? Ya, 15, 20, 25, 30. Ya. Jadi kalau organisasinya misalnya kecil, nah masalah misalnya 15 atau 20. Tapi kalau organisasinya besar, semisal DEMA, maka dia harus punya pasukan yang banyak, ya, agar dia mampu menjalankan pekerjaan. Indikator yang lain lagi adalah misalnya masalah secara internal, pengalaman, ya, pengalaman. Bagaimana pengalaman dari para personel tersebut? Apakah ada atau tidak ada? Kalau ada, maka tentu akan menjadi sebuah data kekuatannya. Namun jikalau dia tidak ada orang yang baru semua, maka tentu akan menjadi sebuah unsur kelemahan. Apalagi misalnya dari segi administrasi organisasi, ya, lembaga, apakah ada? Dari segi keuangan, ya, seberapa besar, seberapa kuat dananya. Maka ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk kemudian dilihat dari organisasi ini. Contohnya, ya, bisa untuk tambahkan, tetapi normalnya 5 sampai 10. Ini kita baru sebut 5, ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana eksternalnya. Ya. Eksternal. Misalnya di sini dari faktor eksternal untuk lembaga kampus di STIBA, kita bisa lihat, ya, apakah ada organisasi yang sejenis, ya. Misalnya organisasi Bapak ada 2, ya, maka dia tentu bersaing karena dia punya persaingan. Organisasi apanya lagi, ya, penulisannya sama ada 2, ada organisasi dakwahnya juga, ya, maka ini perlu untuk kemudian kita lihat, ya. Apanya lagi, ya? Organisasi yang sejenis. Terus faktor eksternalnya lagi adalah bisa dilihat dari lingkungan eksternalnya. Kalau tadi di sini rambu-rambunya adalah hal yang sifatnya positif dan juga tantangan diciptakan oleh perkembangan dan tren, ya. Berarti kita bisa rumuskan selain organisasi yang sejenis, misalnya kita bisa ambil, silakan kalau ada yang mengusulkan. Kita punya contoh di sini. Tadi bisa dia kuantitatif dan bisa juga kualitatif, ya. Misalnya kita punya bagaimana kecenderungan mahasiswa STIBA, kecenderungan mahasiswa berorganisasi, ya. Terus jumlah mahasiswa yang belum berorganisasi, ya. Terus apanya lagi, kecenderungannya mahasiswa bagaimana, tinggi atau besar, terus jumlah mahasiswa berorganisasi berapa persen, terus apa lagi, ya, keberadaan
keberadaan musyrif ya, organisasi apa diberikan, terus fasilitas dari kampus apakah antum miliki atau tidak. Ini contohnya aja ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini contoh aja untuk kemudian nanti antum merumuskan. Makanya ini contoh setelah kita tahu, nanti antum lihat peluangnya apakah misalnya dari jumlah mahasiswa STIB yang berorganisasi misalnya ada 80 ya. Apakah itu menjadi sebuah peluang ataukah menjadi sebuah ancaman? Tentu peluang. Terus dari yang 80% tersebut berapa persen yang punya kecenderungan untuk berorganisasi dan berapa yang tidak? Yang sampai 80 itu yang tidak berorganisasi, 70-nya memang tidak mau berorganisasi, sekedar ingin belajar saja di STIBA dan tidak ada minat untuk mengembangkan diri. Ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada yang mau baca contoh analisis SWOT ini? Saya hanya ingin menyapa ikhwan-ikhwan yang mengaktifkan kamera. Coba Gufron, silahkan Gufron, Ikra. Contoh aplikasi analisis SWOT, ya, Prospek UIN Mataram. Contoh aplikasi analisis SWOT, Prospek UIN Mataram. Internal kekuatan internal sedang membangun. Internal sedang membangun gedung. Enggak, saya mau tanya dulu. Internal diri orangnya atau internal organisasinya atau lembaganya? Internal lembaga. Oke, jadi halo, silakan. Internal dalam hal kekuatan sedang membangun gedung kuliah pada lahan seluas 35 hektar. Memiliki 69% dosen S3 dari semua disiplin ilmu. Memiliki 1 unit perpustakaan, memiliki laboratorium pada semua jurusan yang tersedia. Kelemahannya, pelayanan akademik masih manual tradisional, lebih sedang pada aktivitas ritual dibandingkan substansi akademik. Kurikulum tidak menggambarkan kompetensi. Untuk eksternal, peluang penerimaan rekrutmen PNS minimal S1. NTB merupakan pulau 1000 masjid sekaligus pulau 1000 pondok pesantren. 70% masyarakat tinggi di pedesaan tidak memiliki akses terhadap perguruan tinggi luar daerah dan luar negeri. Ancamannya, tumbuhnya perguruan tinggi berbasis Islam yang semakin cepat. Kemajuan IT membuka akses informasi perguruan tinggi bagi masyarakat. UNRAM terus membuka program studi baru. Pemerintah dan perusahaan belum mengetahui kompetensi lulusan IAIN. Ya, nanti bisa jelaskan apa yang antum pahami? Ya, sampai sekedar dibaca saja. Ya, semampu antum. Apa yang antum tangkap dengan ini tugas antum nanti. Jadi, antum sudah dikasih contoh, teorinya sudah ada, contohnya sudah ada. Coba antum ambil apa yang antum pahami dengan perbedaan antara kolom kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Iya, silakan. Mada fahimta ma qara'ta? Atau satu kolom aja, kira-kira apakah misalnya pertanyaannya sederhana kalau gitu ya, supaya antum kita bagi-bagi. Ini kan tadi kita sudah jelaskan tentang secara teorinya bahwa kekuatan internal itu adalah gambaran atribut positif yang terukur dan tidak terukur dalam organisasi. Silakan antum komentari khusus untuk kolom kekuatan. Apakah ini sudah menggambarkan tentang faktor positif yang dimiliki oleh organisasi itu secara internal, ataukah ada di sini indikator yang seharusnya dia masuk di kolom peluang eksternal, tapi kenapa dia masukkan di kolom internal? Itu sederhananya. Soal boleh? Untuk ya.
Inam Ustaz, untuk ke kolom kekuatan ini Ustaz, sudah menjadi sesuatu hal yang positif bagi internal dari UIN Mataram sendiri karena mengapa? Karena dilihat dari fasilitas dan apa namanya yang mengisi dari lembaga tersebut sudah disebutkan 69% dosen mereka lulusan S3 yang tentunya disiplin ilmu, dan itu sudah menjadi nilai plus bagi mereka. Bagaimana mereka membuat lembaga mereka itu menjadi terkenal bahwa kami ini lembaga yang memperhatikan betul bagaimana perkembangan ilmu bagi mahasiswa tersebut yang ada di dalam lembaga tersebut. Ya, jadi cukup ya. Dari 4 indikator di sini yang disebutkan, pertanyaannya berapa datanya yang sifatnya kuantitatif dan berapa yang kualitatif. Bahkan di sini tadi ada pernyataan yang menyebutkan datanya boleh dalam bentuk yang terukur dan tidak terukur. Dari 4 ini yang ada datanya yang terukur dan mana yang tidak terukur. Bisa dijawab? Paper besar. Ustaz, karena ingin bantu Ustaz. Ya, silakan. Di sini sudah kami lihat poinnya yang titik 1, 2, 3 sampai 4 ini pada kekuatan semua ada datanya Ustaz. Maksudnya ada angkanya. Semisal sedang membangun gedung kuliah pada lahan seluas 35 hektar dan juga memiliki 69% dosen S3 dari semua disiplin ilmu. Apakah ini Ustaz sudah menunjukkan apakah ini terukur atau tidak Ustaz? Jadi semuanya terukur itu maksudnya adalah dia memiliki data kuantitatif, apakah datanya justru dalam bentuk kualitatif. Jadi dari data ini sebenarnya sederhananya data 1, 2, dan 3 adalah datanya kuantitatif, dan data yang keempat adalah datanya kualitatif atau secara deskriptif. Ya, jadi karena tadi disebutkan bahwa data dalam penyusunan indikator SWOT itu boleh dalam bentuk boleh dalam bentuk angka, ya, dan boleh juga dalam bentuk deskriptif. Mafhum? Berarti Ustaz terukur di Ustaz. Ini yang keempat poin ini pada kekuatan. Jadi datanya yang terukur itu adalah data yang ada pada angka 1, 2, dan 3 karena dalam bentuk angka. Adapun data yang keempat dia dalam bentuknya tidak terukur. Kenapa? Karena dia tidak menyebutkan berapa jumlah laboratoriumnya dan juga tidak disebutkan berapa jumlah jurusannya. Ya, jadi misalnya memiliki laboratorium pada semua jurusannya kan tidak terbaca di sini berapa jurusan. Ya, dia masih sifatnya deskriptif. Mafhum? Nah, Ustaz, alhamdulillah. Ya, jadi selanjutnya, Sudarwan, lanjutkan analisis data kelemahan. Apakah kelemahannya di sini sudah cukup atau ada yang salah tempat? Misalnya seharusnya dia masih di kolom ancaman, tetapi dia ada di kolom kelemahan. Ustaz, pada kelemahan di sini, Ustaz, mungkin bisa ditambah satu. Kita lihat dari kekuatan yaitu memiliki 60%. Berarti 31%-nya Ustaz kelemahannya Ustaz dari pengajar. Bisa. Ya. Berarti masih ada dosen yang atau masih ada disiplin ilmu yang belum maksimal keberadaan dosennya. Ya. Apalagi? Itu saja Ustaz dari kami Ustaz. Ya.
Selanjutnya, siapa lagi? Malikul Saleh, tentang peluang. Silahkan antum analisis apakah sudah cukup ataukah belum. Yes, sir. Yes. Sorry, coba matikan satu perangkatnya. Ya, oke, silakan jawab. Ya, tidak ada jawaban. Gimana Ustaz ini peluangnya Ustaz? Masih bingung-bingung Ustaz. Nah, dia baca di sini. Peluang adalah faktor-faktor eksternal yang menjadi alasan sebagai potensi positif organisasi. Jadi faktor-faktor eksternal tentu adalah hal yang di luar dari perusahaannya atau dari lembaganya yang menjadi alasan sebagai potensi positif. Jadi peluang itu melihat dari luar organisasi, dan yang kedua harus berdampak positif. Sebaliknya kalau ancaman, dia adalah gangguan dari luar, ya, dia adalah gangguan dari luar. Misalnya botol ini adalah organisasi, betul soda. Apa yang dimaksud dengan lingkungan eksternalnya adalah gangguan-gangguan yang datang dari luar. Ketika dia sifatnya gangguan atau berdampak negatif, seperti semut yang bisa masuk ke dalam, ya, maka itu menjadi sebuah ancaman bagi sebuah perusahaan habatus sauda. Peluangnya apa? Peluang itu adalah hal yang sifatnya positif. Misalnya, dia ditempatkan pada suhu yang tepat, ya. Di sini tidak boleh simpan di tempat yang kering dan terlindung dari sinar matahari langsung pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Maka ketika ruangan itu berada di bawah 30 derajat Celcius, maka dia berdampak positif kepada habatus sauda ini agar bertahan lama, ya. Tapi jikalau antum menaruhnya pada suhu yang lebih daripada 30 derajat Celcius, misalnya dalam oven, maka justru dia menjadi sesuatu yang berdampak buruk. Kenapa? Karena akan meleleh. Plastiknya akan meleleh, obatnya dan lain sebagainya. Ini permisalan. Ya, mafhum, dipahami? Insyaallah Ustaz. Ya, sekarang antum coba komentari tentang kolom peluang di sini. Ini UIN, berarti kampus negeri. Berarti misalnya poin 1, melakukan rekrutmen PNS. Ini berdampak positif. Kenapa? Karena dia mudah melakukan sebuah perekrutan dan banyak yang akan mendaftar. Kenapa? Karena banyak yang berminat jadi pegawai negeri. Nah, ya, itu misalnya. NTB merupakan pulau 1000 masjid sekaligus pulau 1000 pondok pesantren. Nah, kenapa dia berdampak positif? Kenapa? Karena UIN itu adalah kampus Islam, namanya Universitas Islam Negeri. Walaupun sebagian jadi liberal atau sekuler ketika jadi kuliah di sana, ya, apalagi masuk jurusan filsafat. 70% masyarakat tinggal di pedesaan tidak memiliki akses terhadap perguruan tinggi luar daerah dan luar negeri. Nah, ini berdampak positif. Kenapa? Karena dianggap karena keterbatasan informasi yang dimiliki oleh warga NTB, ada orang NTB di sini, jadi otomatis peluang UIN untuk memiliki mahasiswa masih besar. Karena sebagian besar rakyat dari NTB itu sulit misalnya mengakses informasi untuk kuliah di luar negeri, ya, atau di luar provinsi dari provinsi NTB itu, ya. Tapi sekarang dia punya sirkuit Mandalika, ya, menjadi pembalap. Nah, ada orang NTB di sini menjadi pembalap. Jadi otomatis peluang ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan untuk dia tidak terpengaruh dengan ancaman-ancamannya. Jelas? Oke, sekarang di kolom ancaman, silakan Sukirman. Ma ra'yuka bihadhihi kalimah?
هل توافق على ذلك atau la tuafik ahad min dalik. Misalnya adakah poin ancaman di sini yang seharusnya masuk di kolom kelemahan, karena misalnya antum lihat ini bukan masalah eksternal, ini masalah internal. Coba dibaca dan kemudian diberikan tanggapan setiap dari 4 poin ini. Fadhol Asu Girman. Langsat. Karena Ustaz. Langsat. Silakan antum baca 4 poin ini dan setiap poinnya antum berikan tanggapan apakah dia sudah tepat untuk masuk dalam poin ancaman atau seharusnya dia masuk di kolom kelemahan. Dari kelemahan dulu ya, Ustaz. Ya, ancamannya aja saya minta antum baca ini. Kan yang lainnya sudah bahas. Langsat. Ya. Ancaman tumbuhnya perguruan tinggi berbasis Islam yang makin cepat, membuka akses informasi perguruan tinggi bagi masyarakat. Jelas ya, supaya yang lain dengar. Jangan dibaca. Oh, langsat. Ancaman poin pertama, tumbuhnya perguruan tinggi berbasis Islam yang semakin cepat. Poin kedua, kemajuan apa itu IT, Ustaz? IT, informasi teknologi. Oh, Ustaz. Kemajuan informasi teknologi membuka akses informasi perguruan tinggi bagi masyarakat. Poin ketiga, ini juga Ustaz, kami kurang tahu kepanjangannya. Unram, Universitas Negeri Mataram. Oh. Itu kan kampus negeri, tapi bukan Islam. Kalau UIN kan Universitas Islam. Terus membuka program studi baru pemerintahan. Poin keempat, pemerintahan dan perusahaan. Apa ini? Ada belum mengetahui kompetensi lulusan IAI. Mana ya? Bisa dikomentari. Yang poin ketiga, Ustaz. Ya, apa itu? Universitas Negeri Mataram yang terus membuka program studi baru. Apakah itu tidak seharusnya masuk di kolom kelemahan? Astagfirullah. Ya, Babas. Ada yang lain yang ingin berikan tanggapan? Irsan. Kalau Irsan berikan tanggapannya, apakah ada kolom di ancaman ini yang seharusnya masuk di kolom kelemahan ataukah di kolom yang lain? Ya, silakan Setmin. Kemajuan IT membuka ini seharusnya bisa masuk kolom untuk mempromosikan UIN Mataram, kemajuan IT. Jadi dia seharusnya bisa masuk di dalam bagian. Coba disebutkan apa alasannya? Poin yang mana dan yang seharusnya masuk di kolom yang lain? Kemajuan IT, informasi bagi masyarakat. Ini seharusnya bisa menjadi peluang untuk mempromosikan UIN Mataram kepada masyarakat, informasi teknologi.
mengimplementasikan UIN Mataram agar masyarakat. Ya. Itu kalau kemajuan IT di sini, apakah yang dimaksud adalah perangkat elektronik yang telah dimiliki oleh UIN Mataram, ataukah dialah perkembangan umum, atau misalnya perkembangan IT yang terus melesat. Jadi saya gambarkan gini, ini UIN Mataram, ini kemajuan IT. Apakah kemajuan IT ini adalah nafsu syai' UIN Mataram, atau dia sesuatu yang terpisah yang harus diupayakan untuk diakomodir, yang kalau tidak bisa menjadi sebuah ancaman. Misalnya sekarang orang sistem belajarnya online, ya itu sudah bisa diingkari. Apakah dia menjadi sesuatu yang harus atau menjadi sebuah nilai yang positif saja sebagaimana usulan antum menjadi nilai yang masuk di peluang, ataukah dia justru ya menjadi ancaman kalau dia tidak mampu membenahi sistem IT-nya, ya dia tidak menyiapkan anggaran khusus dalam pengelolaan IT-nya, maka dia bisa berdampak ya ketika dia hanya mengandalkan sistem belajar tatap muka dan enggan untuk melaksanakan sistem belajar online. Jadi pertanyaannya, apakah di sini maknanya kemajuan IT adalah perangkat yang dimiliki, ataukah perkembangan teknologi yang tentu berpengaruh menjadi sebuah ancaman yang akan mempengaruhi baik kualitas belajar yang ada di UIN Mataram maupun kualitas lulusannya. Maka juga Jawaban Ustaz. ya, saya bilang tadi ini UIN Mataram, ini kemajuan IT. Apakah kemajuan IT di sini antum maknanya adalah perangkat-perangkat teknologi yang sudah dimiliki oleh UIN Mataram, atau sebaliknya dia perangkat teknologi yang mahal, sistem yang belum dimiliki oleh UIN Mataram, sehingga dia menjadi sebuah ancaman ketika dia tidak mampu mengakomodir ini menjadi satu. Ya. Kalau dia sudah miliki, ya, dia bisa langsung di kekuatan kalau sistemnya bagus. Sebaliknya, dia menjadi sebuah kelemahan kalau dia belum memilikinya. Sebaliknya, kalau dia adalah sesuatu yang terpisah, ya, pertama adalah bagaimana UIN Mataram melihat ini sebagai sebuah peluang, enggak? Peluang itu ketika, ya, keberadaan IT ini, ya, berdampak positif kepada UIN Mataram. Tetapi kalau keberadaan IT, kemajuannya, misalnya sekarang, orang sudah gandrung dengan 5G. Pertanyaannya, 5G sudah ada di Mataram tidak? Ya. Kalau dia belum ada di Mataram, sistem teknologi yang maju ini, maka dia menjadi sebuah ancaman. Dia akan menjadi sebuah lawan. Kenapa? Karena orang sekarang belajar secara online, dan belajar online itu harus didukung dengan perangkat teknologi yang bagus, ya, kecepatan jaringan yang bagus. Namun jikalau Mataram belum memiliki akses jaringan fiber optik, misalnya FO, ya, maka tentu akan menghambat pembelajaran di sana. Dipahami tidak? Ya. Jadi sekarang untuk lihat apakah kemajuan IT ini secara global, ya, itu menjadi sebuah ancaman bagi UIN Mataram, atau dia menjadi sebuah peluang. Kiasnya dipahami, atau saya harus datang dengan kias yang lebih sederhana? Ustaz. Ya, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kemajuan teknologi, ya, dan Mataram termasuk tentu daerah yang, mohon maaf, ya, tentu tidak sama percepatannya dengan Jakarta. Alisa kedalik, ya, daerahnya luas, kepulauan, maka tentu kecepatan jaringan dan semacamnya tentu tidak langsung dia miliki. Coba bayangkan, kalau semisal kampus, misalnya Universitas Islam Madinah membuat kampus online di Indonesia, termasuk di Makassar, kira-kira antum akan daftar di situ atau tidak? Pasti, umumnya pasti antum ingin dapat gelar, ya. Bahkan dua kemungkinannya, ima di taufik
atau setibanya yang ditinggal, dan antum cukup urus yang belajar online. Kenapa? Karena walaupun kita tinggal di Indonesia, apalagi di Makassar, antum dilarang masuk ke stibah untuk sementara waktu. Jadi sama-sama belajar online juga. Ya. Apa kalau misalnya antum timbang, mirip harganya, lebih murah lagi, dapat beasiswa lagi, otomatis antum akan meninggal. Itu menjadi sebuah saingan tentunya. Makanya disebutkan di sini untuk poin ketiga, UNRAM. UNRAM itu adalah Universitas Negeri Riau, Negeri Mataram. Ya, di saat misalnya orang gandrung untuk belajar ilmu umum saja, enggan belajar ilmu agama, maka dia menjadi sebuah tantangan bagi UIN. Kalau UIN Mataram misalnya tidak buka prodi umum seperti prodi matematika, biologi, kimia, orang akan enggan untuk masuk ke situ. Sehingga misalnya sekarang kampus IAIN bertransformasi dari sebuah perguruan tinggi keislaman saja menjadi Universitas Islam Negeri yang memadahi jurusan-jurusan prodi sains. Ya, apalagi UIN juga bahkan bukan misalnya prodi kedokteran misalnya. Itu maksudnya. Mafhum ya? Dan yang keempat, pemerintah dan perusahaan belum mengetahui kompetensi lulusan IAIN. Ya, ini misalnya jurusan agama. Bagaimana caranya saya tahu di dunia industri? Misalnya ada Yamaha, butuh pegawai, butuh pekerja personil. Kira-kira dia carinya orang industri dari UNRAM lebih cocok atau datang ke UIN? Hah? UNRAM. Iya, UNRAM tentunya. Kenapa? Karena misalnya di sini spesifikasi. Makanya dalam kondisi persaingan seperti ini, kampus harus mampu memfasilitasi misalnya kebutuhan dunia industri. Kenapa? Karena sekarang kan keahlian tidak mesti dengan belajar. Ya, orang sekarang bisa menjadi spesialis tidak mesti dengan S1. Benar tidak? Ya, begitu banyak lembaga-lembaga pelatihan semacam ini bisa antum menjadi orang yang ahli, ya, tanpa harus studi S1. Baik, ini sebagai contohnya, ya. Untuk aku jadi mirip mama. Kalau riasku, aku salah ya mama. ini udah intermezzo kayaknya. Lihat semua barang-barang. 10 juta melayang deh. Baik, siapa yang bertanggung jawab intermezzonya hari ini? Makanya saya minta aktifkan kameranya supaya membantu antum tidak ngantuk-ngantuk. Dan yang kedua, antum bisa lebih sejiwa dan senyawa dengan saya. Ya, jadi untuk materi yang ini, sebelum kita masuk bagaimana cara menganalisis, ini kita mengisi 4 kolom. Karena jumlah kolomnya semua ada 8. Ya. Di materi ini kita bisa ketahui bahwa organisasi yang handal merupakan organisasi yang mampu mewujudkan tujuannya. Tercapainya tujuan apabila organisasi bersangkutan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Yang kedua, strategi adalah instrumen untuk mencapai tujuan organisasi, maka strategi memutuskan apa yang akan dilakukan organisasi pada masa yang akan datang. Ketiga, perencanaan strategis merupakan proses dan metode organisasi mendefinisikan strategi ataupun arah dan membuat keputusan mengalokasi sumber daya untuk mengejar tercapainya tujuan. Yang keempat, manajemen strategis merupakan suatu metode diagnosis untuk mengelola situasi yang bersifat ketidakpastian. Dan yang kelima, bahwa sebagai teori untuk membuat perencanaan strategis, analisis SWOT memiliki 6 langkah kerja sebagai berikut. Baik, ini baru pengantar. Kita akan insyaallah masuk, tapi tentunya kita ingin melihat iklan berikut ini. Man sahibud daur, ya Sukirman. Recording stopped. Andi wa Mujahid. Siapa? Andi dan Mujahid. Renaldi wa Mujahid. Oh ya, ilahuma mawjud. Fadal, Renaldi. Ada satu